Assalamualaikum anak-anak, kembali lagi dengan Miss Latifah. Miss akan memberi materi tentang tema 2 tentang menyayangi tumbuhan dan hewan. Kita simak baik-baik yuk materi tentang kali ini manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Cekidot. Nah, di sini siapa yang di rumahnya suka membaca buku, terutama buku tentang dongeng? Siapa di sini juga yang suka diceritain dongeng oleh ayah atau bundanya sebelum tidur? Banyak banget ya yang suka dongeng, termasuk Miss Iva. Miss Iva juga suka banget sama dongeng. Nah, teman-teman yang tahu, ada yang tahu nggak sih dongeng itu apa? Nih, Miss akan menjelaskan, kita simak baik-baik ya. Yang pertama, pengertian dongeng menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Namun pengertian lainnya, dongeng adalah bentuk sastra lama yang bercerita tentang kejadian luar biasa dan bersifat fiksi atau tidak nyata dan penuh khayalan serta imajinasi yang tidak benar-benar terjadi. Fungsi dongeng. Yang pertama, itu menyampaikan pesan moral atau pesan mendidik untuk pembacanya. Yang kedua, sebagai hiburan bagi pembacanya. Struktur dongeng. Ada apa aja sih di struktur dongeng itu? Yang pertama itu ada pendahuluan. Pendahuluan adalah kalimat pengantar untuk memulai cerita dongeng. Seperti contohnya, pada zaman dahulu kala, atau pada suatu hari yang cerah, bla 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 bla, seperti itu. Terus yang kedua, peristiwa atau isi adalah kejadian-kejadian yang disusun berdasarkan urutan waktu atau peristiwa inti. Yang ketiga, penutup adalah kalimat untuk mengakhiri cerita dongeng. Contohnya seperti akhirnya mereka hidup bahagia, atau akhirnya mereka kembali bersama. Ciri-ciri dongeng. Ada apa aja sih ciri-ciri dongeng itu? Yang pertama itu, dongeng diceritakan dengan alur yang sederhana. Yang kedua, karakter tokohnya tidak diceritakan secara rinci atau detail. Yang ketiga, pendahuluannya singkat, lebih menekankan pada peristiwa atau isi. Yang keempat, cerita singkat dan bergerak cepat Yang kelima, peristiwa dalam cerita merupakan khayalan atau fiktif yang tidak benar-benar terjadi. Unsur intrinsik dongeng. Unsur intrinsik dongeng adalah unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah cerita. Ada apa aja sih di unsur intrinsik dongeng itu? Yang pertama ada tema, yang kedua ada latar, yang ketiga ada alur, yang keempat ada tokoh, yang kelima penokohan atau karakter, yang keenam sudut pandang, yang ketujuh majas atau gaya bahasa, yang kedelapan amanat atau pesan moral. Nah, yang pertama itu tema. Apa sih tema itu? Tema adalah ide utama yang mendasari sebuah cerita dongeng. Contohnya seperti dongeng persahabatan, keluarga, keberanian, kesedihan, atau kemarahan dan keinginan hati. Terus yang kedua itu ada latar. Latar itu adalah keterangan mengenai waktu, tempat, suasana dalam sebuah cerita dongeng. Contohnya seperti latar waktu. Latar waktu itu kayak pagi hari, siang hari, sore hari, dan malam hari. Nah, kalau latar tempat itu seperti di sungai, di sekolah, di taman, di jalan raya, atau yang lain-lainnya. Terus
latar suasana itu ada kayak mencengkam, mengharukan, menggemaskan, dan menyenangkan. Terus yang ketiga itu ada alur. Alur itu apa sih? Alur adalah urutan peristiwa dalam sebuah cerita dongeng atau jalannya cerita dongeng. Yang keempat itu ada tokoh. Tokoh adalah para pelaku dalam sebuah dongeng, bisa hewan, manusia, tumbuhan yang diberi nama. Terus yang kelima ada penokohan atau karakter. Penokohan adalah karakter atau watak tokoh, misalnya bertanggung jawab, baik hati, jahat, dan suka menolong. Terus yang keenam ada sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pengarang menempatkan dirinya dalam sebuah cerita. Terus yang ketujuh ada majas atau gaya bahasa. Majas atau gaya bahasa adalah bahasa yang digunakan dalam sebuah cerita dongeng. Nah, yang kedelapan ada amanat atau pesan moral. Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis cerita dongeng kepada pembaca atau pelajaran yang dapat diambil dari dongeng oleh si pembaca. Contoh dongeng yang populer di Indonesia tuh ada apa aja sih? Yang pertama itu ada Malin Kundang, yang kedua Bawang Merah, yang ketiga Bawang Putih, yang keempat Jaka Tarub, yang kelima Batu Menangis. Nah, jadi kesimpulannya dalam materi ini yaitu dongeng merupakan salah satu cerita fiksi atau bersifat khayalan dan tidak benar-benar terjadi. Nah, sekian materi hari ini dari Miss, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.